Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi baik, kondisi sehat, tetap bersemangat dan bersukacita. Mari kita jalani hari kita, kehidupan kita di hari ini dengan senantiasa berserah dan percaya kepada tuntunan Tuhan. Percayalah Allah ada di samping kita untuk menyertai setiap pergumulan kehidupan kita, dan Dia senantiasa mencurahkan berkat-Nya untuk setiap kita. Dan mari sebelum kita memulai aktivitas kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita berdoa menaikkan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk hari yang baru, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami akan memulai aktivitas kami, karya pelayanan kami. Kiranya Tuhan juga terus menyertai kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat, sebab kami percaya Allah memberkati kami. Dan saat ini kami bersama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga mengerti dan melakukannya. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan kita baca bersama dari Injil Lukas 8 ayat 24. Injil Lukas 8 ayat 24 yang demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Amin. Demikian sabda Tuhan. Renungan pagi ini judulnya Takut Binasa. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, setiap kita pasti tidak ingin celaka dan tidak pernah merancang kecelakaan untuk diri kita sendiri. Berusaha untuk menghindar, meluputkan diri dari yang namanya kecelakaan. Sebab apa? Ya, celaka atau kondisi yang buruk itu pasti akan menakutkan, karena kita membayangkan bahwa kita akan binasa. Ketakutan yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menolak ketika kondisi yang buruk itu ada dalam hidup kita. Entah itu celaka, entah itu sakit, atau kondisi-kondisi buruk yang lain. Dan tidak bisa dihindari bahwa dalam situasi seperti itu kita akan dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kekalutan. Dan situasi buruk akan membuat kita drop, membuat kita lemah secara mental, bahkan juga secara fisik. Ketakutan itu membuat kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dirasakan oleh para murid ketika mereka sedang naik perahu bersama Tuhan Yesus, dan tiba-tiba dihadang oleh badai. Danau menjadi gelora dan perahu mereka terombang-ambing, dan sebentar lagi menurut perkiraan mereka akan karam. Mereka sudah berpikir bahwa mereka akan binasa. Mereka sudah berpikir bahwa kondisi buruk itu pasti akan mencelakai mereka. Mereka sudah putus asa. Mereka sudah tidak berpengharapan. Dan kemudian mereka ingat kepada Tuhan Yesus, membangunkan Tuhan Yesus, jerit-jerit, karena mereka sekali lagi dikuasai oleh ketakutan, takut akan binasa. Dan dari kisah Lukas tadi kita tahu akhirnya Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin serta air itu, lalu semuanya menjadi teduh, semuanya menjadi tenang. Ini yang kita harapkan, seperti pengalaman para murid
bahwa kondisi buruk yang ada dalam kehidupan kita akan berubah menjadi tenang, berubah menjadi teduh, sehingga kita lepas dari celaka, lepas dari kebinasaan. Ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, kondisi buruk tadi, pikiran-pikiran buruk semakin membuat kita terpuruk. Kita membayangkan, mengharapkan bahwa kondisi itu akan segera berakhir atau berubah. Tetapi persoalannya memang kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan bertindak seperti ketika bersama para murid. Tetapi yang perlu kita tahu, perlu kita yakini bahwa dalam situasi buruk sekalipun, sesungguhnya Allah ada bersama dengan kita. Tetapi mengapa kita tetap mengalami kondisi-kondisi buruk yang membuat kita takut? Karena memang Tuhan mengizinkan kondisi buruk itu ada dan hadir dalam hidup kita. Yang pertama, ini mengingatkan kita bahwa tidak setiap kondisi buruk pasti akan berakhir dengan celaka atau binasa. Tidak selalu. Para murid mengalami itu. Mereka sudah memperhitungkan bahwa mereka akan binasa, tetapi ternyata tidak. Tuhan punya kehendak. Dan ini yang mesti kita yakinkan dalam diri kita, bahwa dalam kondisi seburuk apapun tidak akan selalu berakhir dengan kebinasaan, karena Tuhan punya rencana. Dan yang kedua, kita harus selalu menyiapkan diri kita bahwa yang namanya kondisi buruk akan bisa datang, hadir dalam hidup kita kapanpun, dalam bentuk apapun. Kita tidak akan pernah bisa memilih. Badai datang tidak pernah memberitahu sebelumnya. Tapi biarlah kita menyiapkan diri untuk bisa masuk dalam badai ini dengan keyakinan bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Dan kita percaya pada rencana Allah, bahwa di tengah badai pun Tuhan berkarya. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, dengarkan suaranya, supaya kita tidak dikuasai oleh kekalutan, kepanikan. Ingat dalam bacaan tadi, angin dan air yang bergelora pun, ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka menjadi teduh, mereka menjadi tenang. Maka ini juga menjadi kunci dalam hidup kita. Di tengah badai, kita belajar untuk mengingat Tuhan. Kita belajar untuk tetap mendengarkan suara Tuhan, supaya hati kita menjadi teduh, supaya pikiran kita menjadi tenang. Kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan atau pikiran takut binasa. Karena kita percaya Allah berkarya, berkuasa dalam hidup kita. Selamat menjalani hidup meskipun hidup kita di tengah badai. Bahkan mari kita belajar untuk menari di dalam badai. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.